Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nucahyani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UAS saya dari dosen pengampu Pamawati. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan nilai. Hakikat dan makna nilai. Pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan dari dua pengertian. Pembahasan tentang nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya bidang filsafat yang disebut aksiologi. Menurut Wijaja, mengemukakan bahwa menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai standar untuk sesuatu selanjutnya mengambil keputusan. Dan menurut Dadici Darmohodiharjo, mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Selanjutnya, Max Scheler membagi nilai dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai keenakan yang menyebabkan orang yang sedang atau menderita tidak enak. Yang kedua, nilai hidup. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang penting bagi orang yang hidup, semisal kesehatan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya, misalnya keindahan. Dan yang terakhir, nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat nilai dari Yang Maha Suci, yakni Allah SWT. Selanjutnya, hakikat dan makna nilai ada berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat, kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, munculnya sebagai ujung proses psikologis dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Proses dan pendekatan dalam penilaian nilai. Menurut Caldwell, dalam Mawardi Lubis, proses membentukkan nilai pada anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yakni yang pertama tahap receiving atau menyimak, yang kedua tahap responding atau menanggapi, yang ketiga tahap valuing atau memberi nilai, dan yang keempat tahap mengorganisasikan nilai atau organization, yang terakhir tahap karakterisasi nilai atau characterization. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan pendidikan nilai melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut telah diringkas menjadi 5, yaitu pendekatan penanaman nilai atau inclusion approach. Yang kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif atau cognitive moral development approach. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai atau values analysis approach. Yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai atau values clarification approach. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran berbuat atau action learning approach. Selanjutnya, pendidikan nilai di Indonesia. Paula Frederick mengatakan pendidikan itu memanusiakan manusia. Ini berarti pendidikan adalah membumikan nilai yang mengarah pada kemanusiaan manusia. Pendidikan nilai bukan saja perlu karena dapat mengembalikan filosofi dasar pendidikan Indonesia yang seharusnya, namun juga karena Indonesia sebagai negara Pancasila yang pada hakikatnya menuntut pendidikan nilai karena ciri khasnya justru terletak dalam komitmen terhadap nilai-nilai terkandung dalam Pancasila sebagai landasan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.